Closed doors, I'm a fool for your love. Spoiler warning. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan alur dari Girl from Nowhere Season 2 episode pertama. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang pelajar yang lagi hamil, diikuti dengan kata-kata bijak Nano. Nano seperti biasa menjadi siswa baru yang masuk ke sekolah-sekolah. Di sampingnya ada Lokme. Di sini Nano mulai curi-curi pandang bersama Nanai. Lokme melarang Nano untuk jatuh cinta kepadanya karena dia terkenal hobi menghamili gadis-gadis yang ada di sekolah. Akan tetapi sekolah menutup mata dan kemungkinan Nanai akan menjadi ketua OSIS berikutnya. Baru hari pertama, Nano dan Nanai ini udah deket, sampai-sampai Nanai mentelantarkan sahabatnya sendiri. Jeng, sahabat Nanai, sama teman-teman yang lain melakukan taruhan. Taruhan berjumpu, menang dapat semua, di mana mereka harus menebak kira-kira kapan Nano dan Nanai akan melakukan hal itu. Hari pertama, kedua, ketiga, tepat 3 hari, 3 jam, 33 menit, akhirnya Nano dan Nanai melakukan itu. Di sini, Jeng dan teman-teman yang lain itu mulai mengundi siapa pemenang dari taruhan tersebut. Tiba-tiba, Nano datang. Nano sama sekali nggak marah, malah dia menawarkan diri buat ngebantuin mencari pemenang dari taruhan itu. Dan pemenangnya, yaps, Nano. Bisa dilihat di sini gimana Nano itu udah keluar sifat aslinya. Nanai pun nggak terima. Akhirnya dia mutusin Nano dengan alasan kalau dia benci tatapan Nano. Dan juga dia bilang kalau seandainya kita ini aja main-main. Ya seperti kita duga, Nano gak selemah itu. Dia mengeluarkan ketawa evilnya. Di sini Nano juga bilang kalau dia minta maaf ke Nanai. Karena sebenarnya dia itu gak ngerasain apapun. Di kantin, Nano ketemu sama Patch, cewek yang dihamili sama Nanai. Dan cewek ini yang ada di adegan pertama tadi. Malam harinya, Nanai mulai mual-mual. Dia merasa gak enak badan, keesokannya juga seperti itu. Dia melihat perutnya itu semakin lama semakin besar. Akhirnya dia beranikan diri ke dokter. Dan ternyata dokter bilang kalau dia hamil. Ya, membingungkan juga sih cowok hamil. Tapi ya namanya film ya. Tetapi nih ya, nih cowok tetap aja main sama cewek-cewek di sana. Dan ya bisa ditebak lah. Pada gue gosipin kalau perutnya itu besar dan aneh. Nana yang gak terima pun marah. Dia juga keceplosan bilang kalau dirinya tuh hamil. Dan itu direkam sama Nano. Dan dia pun akhirnya jadi bully-bulian temen-temen di sekolahnya. Gak hanya dibully satu sekolah, Nanai pun juga gak bisa buat jadi kandidat OSIS. Ya perutnya aneh sih. Dia juga ngalamin mimpi buruk didatengin cewek-cewek yang pernah dihamilinya. Di sini, Nanai mulai mengenang masa-masa jayanya dulu. Lalu, tiba-tiba papanya ngetok. Dan ternyata papanya ini tahu kalau seandainya Nanai ini hamil. Papanya nyuruh Nanai buat mengaborsi itu kandungan. Kalau nggak bisa, dia nggak boleh pulang. Dan sifat Nanai ini ternyata keturunan dari bapaknya brengseknya itu ya. Jadi bapaknya ini pernah menghamili sekretarisnya dan nyuruh dia buat aborsi. Wah, parah sih, anak sama bapak sama-sama aja. Ini Nanai akhirnya pindah ke kos-kosan gitu. Di sini Nanai ini berusaha banget buat ngaborsi itu kandungannya. Cara minum pil aborsi, terus mau ngebunuh. Tapi pada saat dia mau ngebunuh, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kosan dia. Kosan apa kamar ya nih ya? Kayak cewek pita merah gitu lewat, ninggalin surat. Ya, siapa gadis terakhir bersamamu sebelum hamil? Nanai mengira bahwa cewek terakhir itu adalah Nano sebelum dia hamil. Dia mendatangi Nano, menanyakan kenapa Nano melakukan itu pada dirinya. Dan Nano dengan savage-nya membalas dengan kata-kata yang sama ketika Nanai memutusin Nano. Pada saat perjalanan pulang, dia ketemu Patch. Ini cewek yang dihamili sama Nanai. Nanai benar-benar merasa menyesal dan minta maaf ke Patch. Tapi Patch ini sama sekali udah maaf. Maksudnya itu sama sekali gak marah. Kok bisa gitu ya? Terus dia udah maafin anak ini juga. Di sini juga Patch ini kayaknya udah ikhlas. Terus juga alhamdulillah nih ya, salinan dia berjalan dengan lancar. Di satu sisi,
kita diperlihatkan Nana yang sepertinya ada di sebuah klinik. Dan tiba-tiba Nano muncul di sana. Iya, tiba-tiba. Dan ternyata ini Nana ke klinik kirain mau lahiran kan ya. Ternyata dia tuh mau gugurin kandungan dia dong. Tetapi dokternya malah menyelamatkan kandungannya. Dokternya di sini juga bilang kalau seandainya bayinya tuh sehat. Dan kalau emang dia mau ngebunuh ya udah bunuh sendiri gitu. Ini kita diperlihatkan bahwa Nana mencoba buat ngebunuh bayi dia sendiri. Tapi sepertinya dengan jiwa kebapaan dia, akhirnya Nana ini sepertinya ikhlas dan mulai menyusui itu anaknya. Aduh, awkward moment banget ini, serius. Lagi asik-asik yang nih nyusuin anaknya, tiba-tiba ada yang ngetok, dan itu yang datang adalah Nano. Di sini juga Nanai bilang dan mengajak Nano buat seperti membangun keluarga bahagia gitu, ngajak balikan. Tetapi niat Nano datang ke sana adalah hanya untuk melihat bayi dan melihat si Nana ini udah menjadi ibu, bapak yang baik gitu bagi anaknya. Setelah itu Nano pergi. Dan pada saat dia balik nih, mau pulang, Nano menemukan foto-foto dia seperti yang udah dipotret sama paparazzi gitu. Nggak hanya itu, kita juga diperlihatkan itu ada pita merah di kaki Nano. Dan dengan coretan di dinding yang bertuliskan "See you soon". Dan akhirnya Girl From Nowhere season 2 episode 1 itu tamat. Ini video pertama, wah susah banget. Mohon supportnya ya guys, dan hal maklum kalau seandainya ini masih berantakan. See you soon, jangan lupa di subscribe. Bye.